Halo semua, kembali lagi dengan Filmologi, channel yang menyajikan alur cerita film lintas genre dengan pembawaannya bikin candu oleh seorang manusia elok, sang panutan dan juru selamat bagi para penikmat film yang mager, yaitu saya pribadi, Dayat. Intronya gini banget. Oke, baiklah. Apakah kalian masih ingat dengan film Larry? Seorang penjaga museum ajaib. Yang sudah lupa silahkan menonton video sebelumnya. Pada video kali ini, dia akan kembali berpetualang untuk menyelamatkan para penghuni museum dan bertemu para penghuni museum baru. Dan ada sedikit masalah. Jadi apakah dia akan survive dan berhasil menyelamatkan mereka? Oke, tanpa berlama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah rumah yang baru saja mati lampu dengan teriakan seorang anak. Awalan aja udah ngeri. Sementara itu, seorang laki dewasa berlarian untuk menabrak meja. Maksudnya mencari sesuatu. Dia mencari alat pertolongan di laci dapurnya. Dan yang terjadi adalah, datanglah juru selamat Larry Daly. Ya ampun, ternyata cuma iklan center. Di sini, Larry diceritakan sebagai orang yang sukses, yang berhasil menemukan berbagai macam alat rumah tangga. Dia sangat sibuk dan banyak acara sampai diundang untuk menyuplai barang ke supermarket yang besar. Singkat cerita, Larry sebagai orang kaya pada umumnya, dia menaiki mobil mewah dengan sopir pribadi. Larry yang ingin nostalgia, dia pun mengunjungi museum tempatnya dulu bekerja. Dan ternyata museumnya sudah tutup untuk direnovasi. Tetapi dia tetap masuk tanpa peduli. Ya biasa, orang kaya mah bebas. Di dalam, Larry bertemu dengan mantan direkturnya. Dia bertanya ada apa dengan museum? Kenapa ditutup? Si direktur langsung menjelaskan bahwa museum akan diubah menjadi lebih modern. Dia juga memperlihatkan kepada Larry contoh pajangan yang sudah modern. Pak Direktur juga menjelaskan bahwa barang-barang yang lama paginya akan dipindah ke Arsip Museum Nasional yang terletak di Washington DC. Dan paginya barang-barang di museum benar-benar dipindahkan ke Washington. Larry di sini hanya bisa melihat dengan lemas dan lesu, dan dia pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, Larry langsung menceritakan hal tersebut kepada anaknya. Dia bilang bahwa dia sudah berusaha untuk mencegahnya, tetapi semuanya nihil. Tiba-tiba Larry mendapat telepon. Ternyata telepon itu dari Jedediah. Larry kaget langsung menanyakan dari mana dia bisa menelponnya. Tetapi Jedediah yang tidak suka basa-basi langsung menjelaskan bahwa Dexter telah mencuri tabletnya. Dan dia mengatakan bahwa mereka sedang bersama Kah-Mun-Ra, seorang raja Firaun yang sangat tidak friendly, yang merupakan kakak dari Ahmen-Ra. Oh ya, Ahmen-Ra adalah Firaun di film pertama. Larry yang panik, dia langsung menuju ke museum arsip dan dipandu oleh anaknya yang bernama Nikki. Nikki menjelaskan bahwa ruang arsip ada di bawah tanah Museum Nasional. Dan bila tablet Ahmen-Ra berada di sana, maka semua pajangan di museum terbesar di dunia akan hidup. Sesampainya di Museum Nasional, Larry langsung masuk ke gedung yang menuju ke ruang arsip yang ternyata terkunci. Setelah mengetahui bahwa pintunya terkunci, Larry langsung mengelilingi gedung tersebut untuk mencari ide. Dan tiba-tiba Larry melihat artefak Kah-Mun-Ra. Karena penasaran, dia langsung melihatnya dan terlihat ingin menyentuhnya. Tapi tiba-tiba dia diperingatkan oleh seorang satpam di sana. Satpam itu mengatakan bahwa Larry dilarang menyentuhnya. Dan Larry mengelak untuk itu. Tetapi satpam itu masih saja memarahinya. Sampai pada akhirnya, saat satpam itu ingin pergi, dia memberikan wejangan untuk Larry agar memasukkan kedua tangan ke sakunya dan menjaga sikapnya. Selain itu, dia juga harus sopan terhadap orang lain. Saat satpam itu pergi, Larry malah menyentuh artefaknya yang membuat si satpam kembali lagi dan langsung memperingatkan Larry. Larry yang tidak terima digebuk senter oleh si satpam, dia balik menyerang dan memperingatkan si satpam untuk tidak macam-macam. Dan akhirnya mereka pun berdamai dan saling menyalahkan diri mereka masing-masing. Mereka pun berpisah. Tapi ternyata Larry telah mencuri ID card si satpam. Tanpa pikir panjang, Larry langsung masuk ke ruangan arsip. Sesampainya di dalam, Larry sempat celingak-celinguk dan langsung menyusuri ruangan tersebut. Larry yang sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat satpam lain sedang lewat. Dan tanpa pikir panjang, Larry langsung masuk ke ruang ganti. Di dalam, Larry melihat baju satpam. Jiwa korsannya keluar dan langsung memakainya, alih-alih biar tidak ketahuan. Larry yang sudah ada di ruang arsip, dia menemukan sebuah kotak besar yang membuatnya penasaran. Larry langsung membukanya dan ternyata isinya adalah sebuah replika gurita yang sangat besar yang membuatnya sedikit kaget. Setelah itu, Larry melanjutkan misinya untuk menemukan para penduduk museum. Di perjalanannya, dia melihat patung wanita cantik yang merupakan pilot. Ini kalau bukan patung udah dibawa pulang nih. Lumayan juga buat gantiin ibunya Nikki. Di sini, akhirnya Larry menemukan kontainer yang berisi para penghuni museumnya dulu dan berisi Dexter yang sedang memegang tablet Ahmen-Ra. Larry berusaha untuk membuka pintu kontainer itu, tetapi tidak bisa. Lalu Larry mempunyai ide untuk mengambil tabletnya menggunakan tombak tentara Firaun. Setelah berhasil mengambilnya, tiba-tiba tablet itu menyala dan membuat Firaun dan pasukannya hidup. Mereka langsung memojokkan Larry.
dan Firaun ingin Larry menyerahkan tablet itu kepadanya. Larry yang terpojok akhirnya menyerahkan tablet itu dengan sukarela. Saat Firaun akan pergi, tiba-tiba Larry mengatakan bahwa dia memiliki sebuah kotak Rubik yang bisa mewujudkan keinginan Firaun. Lalu Firaun pun kembali dan menanyakan apa itu kotak Rubik. Larry menjelaskan bahwa kotak itu bisa mengubah semua musuh Firaun menjadi debu. Karena semakin penasaran, Firaun meminta Larry untuk menunjukkan kotak Rubik itu. Sesampainya di kotak itu berada, Firaun meminta Larry untuk membuka kotak itu. Larry pun dengan senang bersedia membukanya, dan tiba-tiba Larry di sini berhasil merebut tablet Ahmunra kembali, dan Firaun yang melihatnya langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya. What's the rumpus, Ace? Look, lady, could you get out of the way? Lady? Who you calling lady? The name is Amelia. Di sini Larry bertemu dengan Amelia, pilot cantik yang sangat pemberani. I'm not one to shy away from danger. Sementara mereka berdua masih dikejar tentara Firaun, dan dengan semangat Amelia tetap mengikuti Larry. Larry dan Amelia yang lari ke ruang lukisan, mereka terpojok karena dikepung oleh tentara Firaun. Di sini Larry mengambil tombak yang dipegang oleh bapak tua di lukisan. Dia bergaya akan menghabisi para tentara Firaun. Karena kebanyakan gaya, si pemberani Amelia langsung merebut tombaknya dan melemparkannya ke tentara Firaun, tetapi dapat ditangkap. Dia mengira bahwa suku Mikronesia mempunyai refleks yang lambat. Larry pun melihat sebuah lukisan pesta. Dia menyeret Amelia masuk ke dalamnya sehingga lolos dari lemparan tombak para tentara Firaun. Mereka berhasil masuk dan masih dikejar oleh tentara Firaun. Larry yang masih dikejar, dia meminjamkan pasangan orang lain untuk mengelabui mereka. Larry yang sedang enak dan selamat, dia langsung ditarik oleh Amelia keluar dari lukisan. Di sini Amelia terlihat cemburu karena Larry mengenakan orang lain. Tetapi Larry tidak peka. Saat mereka sadar para tentara Firaun akan keluar lukisan, mereka langsung membalik lukisan itu agar mereka tertahan di dalamnya. Sementara di sini Firaun sedang merekrut para penjahat lintas zaman, yaitu Ivan the Terrible, Napoleon Bonaparte, dan Al Capone. Mereka ditugaskan untuk menangkap Larry dan mendapatkan tablet Ahmunra. Kembali ke Larry yang sedang kabur, dia akhirnya tertangkap oleh Napoleon dan langsung dibawa untuk diserahkan kepada Firaun. Sementara di kontainer yang dijaga oleh anak buah Al Capone, Jedediah dan Octavius melihat mereka sedang berjudi. Dua manusia kecil ini langsung kabur melalui lubang yang terdapat di kontainer. Tetapi nahasnya mereka ketahuan oleh anak buah Al Capone. Di sini Octavius tidak mau meninggalkan Jedediah, tetapi Jedediah memaksanya untuk pergi meninggalkannya. Kembali ke Larry yang dihadapkan kepada Firaun. Firaun langsung mengambil tabletnya dan segera memasangnya ke pintu kegelapan, menyusun kombinasinya dan My evil army of the damned shall be unleashed! Oh, I'm afraid that Mother and Father may have slightly changed the combination on me. Dan ternyata dengan bodohnya, Firaun tidak tahu kombinasinya dengan dalih kedua orang tuanya sudah menggantinya. Tak kira sangar jebul pekok lu. Karena Firaun sudah terlanjur malu, dia menyuruh Larry memecahkan kombinasinya. Larry hanya diberi waktu 1 jam, dan bila dia tidak berhasil, maka Jedediah akan terbunuh di dalam jam pasir. Larry yang sedang tergesa-gesa, dia dan Amelia langsung menuju ke Museum Airspace untuk menemui sekumpulan Einstein Mini. Mereka di sini meminta para Einstein untuk memecahkan kode kombinasi tablet Ahmunra. Einstein menjawab bahwa itu adalah jawaban yang mudah. Dia menjawab bahwa itu merupakan kombinasi angka 3,1495265. Lalu Amelia menyaut bahwa itu adalah pi. Saat mereka akan kembali, mereka malah dikejar oleh Napoleon, Ivan, dan Al Capone beserta anak buahnya. Larry dan Amelia yang panik lari ke lantai atas, dan Amelia meminta tolong kepada para pilot untuk menghadang mereka. Di lantai atas, Amelia melihat ada sebuah pesawat pertama di dunia. Dia memiliki ide untuk kabur menaiki itu. Dan akhirnya mereka menaikinya dan langsung kabur keluar museum. Tetapi di tengah penerbangan, Amelia menemukan masalah bahwa salah satu kabel kemudinya macet. Dia meminta Larry untuk memegang kemudinya. Tetapi Larry menolaknya karena tidak memiliki SIM. Tidak tinggal diam, Amelia langsung melepas kemudinya sehingga mau tidak mau Larry harus memegangnya. Dan Larry melihat Abel. Dia menyuruhnya untuk membukakan pintu. By the way, Abel ini salah satu spesies dengan si nakal Dexter, tapi dia baik dan pintar. Firaun yang sedang melamun, tiba-tiba dia tidak sabar menunggu Larry. Dia mempercepat waktu dengan cara memukul-mukul jam pasirnya. What did that funny thought? Sementara itu, dia mendengar sesuatu yang aneh. Dan tiba-tiba
there, please, Mr. Daly. Saat Larry dan Firaun bertemu, Firaun langsung meminta kode kombinasinya kepada Larry. Namun Al Capone CS datang dengan membawa Einstein dan menyebutkan kode kombinasi dari tablet Amun-Ra. Tanpa basa-basi lagi, Firaun langsung merebut tabletnya dan melempar Jedediah yang untungnya dapat diselamatkan Larry. Sementara Firaun langsung memasang tabletnya ke pintu kegelapan. Sambil menata kode kombinasinya, tiba-tiba Welcome to the new extended reign of Amun-Ra. Horus! Ra! My warriors, come forth! Send Larry Daly and his friends to their doom! Larry pun terpojok karena dikepung oleh pasukan burung. Namun Hold! The mighty Octavius has returned! This is your big rescue? Oh no. This is. Disgusting half-pigeons! No! Do not return to the underworld! No! ya, di sini Larry diselamatkan oleh Abraham Lincoln dan membuat para siluman burung kembali ke dalam kegelapan karena ketakutan. What now? I'm not quite sure. Firaun yang kebingungan, dia menyuruh anak buahnya membunuh Larry dan Ivan the Terrible langsung mengutus anak buahnya. Tetapi tiba-tiba Now what? sementara mereka sedang bertempur, Octavius langsung menyelamatkan Jedediah. Let's go to work. Have a sword. Larry yang akan kabur, dia tertangkap oleh Firaun. Firaun sangat kesal karena rencananya ambyar, yang akhirnya dia dan Larry terlibat duel. Now I shall have the tremendous pleasure of killing you myself. What are you? I'm the night guard. Setelah melewati berbagai pertempuran dan petualangan yang sengit, akhirnya Larry dan para penghuni Museum New York kembali ke tempat mereka dengan diantarkan oleh pilot cantik Amelia. Di akhir petualangan, kisah cinta Larry dan Amelia harus berakhir di sini, dan mereka harus berpisah karena takdir. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Larry yang kembali menjadi penjaga malam, serta para penghuni museum hidup berdampingan dengan masyarakat setiap malam. Dan oke, film kita akhiri dengan You're not by any chance related to Amelia Earhart, are you? No. No. Could you take me there? I'm always getting lost. Yeah, no, sure. It's, it's right. Yeah, no. Dan sebagai penutup, di film ini kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan lupakan kawan lamamu dan selalu bersyukur dengan apapun keadaanmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan sampai jumpa di video kita berikutnya.